Perkenalkan, nama saya Jonathan Tangka. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas ketentuan umum wajib pajak di Indonesia. Nah, presentasi ini disusun berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta perkembangan terbaru hingga 14 Maret 2025. Pengertian wajib pajak. Nah, pertama, apa sih itu wajib pajak? Nah, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diperbarui lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Contohnya, warga Indonesia yang berpenghasilan warga asing tinggal lebih dari 183 hari di sini atau perusahaan seperti PT dan CV. Kriteria wajib pajak. Nah, siapa saja yang jadi wajib pajak? Untuk orang pribadi, kalau penghasilan Anda melebihi PTKP saat ini yaitu 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan, Anda wajib pajak. Untuk badan, semua entitas usaha yang mempunyai penghasilan seperti PT, CV, atau yayasan yang berbisnis, termasuk Anda juga pihak pemungut pajak, misalnya perusahaan yang memotong pajak gaji karyawan. Tapi kalau ada penghasilan di bawah PTKP atau Anda organisasi nirlaba murni, bisa dikecualikan. Jenis pajak terkait wajib pajak. Nah, lalu apa saja yang terkait wajib pajak? Nah, ada pajak penghasilan atau PPh seperti PPh 21 untuk gaji karyawan atau PPh 29 untuk perusahaan. Ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN di mana pengusaha kena pajak harus memungut 11% dari transaksi. Contohnya, karyawan dengan gaji 6 juta per bulan akan kena potongan PPh oleh perusahaan. Yang kelima, kewajiban wajib pajak. Nah, apa saja kewajiban wajib pajak? Yang pertama, ada daftar untuk dapat NPWP baik untuk pribadi maupun badan. Lalu hitung, setor, dan lapor pajak sendiri lewat sistem self assessment. SPT wajib disampaikan setiap tahun 31 Maret untuk orang pribadi, 30 April untuk badan wajib membukukan transaksi. Sementara orang pribadi tertentu cukup mencatat. Jangan lupa dokumen pajak harus disimpan minimal 10 tahun. Hak wajib pajak. Wajib pajak juga punya hak. Anda berhak dapat NPWP dan pelayanan baik dari DJP. Kalau tidak setuju dengan ketentuan pajak, bisa ajukan keberatan atau banding. Dalam situasi khusus seperti bencana, Anda bisa meminta keringanan. Kalau Anda kelebihan bayar, Anda berhak dapat retribusi. Dan tentu Anda berhak dapat informasi pajak yang jelas. Sistem pemungutan pajak. Nah, bagaimana pajak dipungut? Ada 3 sistem. Yang pertama, self assessment. Anda hitung dan lapor sendiri. Yang kedua, withholding tax. Pihak ketiga seperti perusahaan memotong pajak, contohnya itu di PPh 21 dari gaji. Official assessment. Pemerintah yang menetapkan, tetapi ini jarang. Contohnya sederhana, gaji Anda dipotong pajak oleh perusahaan lalu dilaporkan ke DJP. Ada sanksi pelanggaran. Nah, kalau melanggar ada sanksi administratif, misalnya ada 2% per bulan kalau telat lapor SPT
atau bunga 2% plus saku bunga acuan kalau telat bayar. Nah, sanksi pidana lebih berat, penjara 6 bulan sampai 6 tahun atau denda hingga 4 kali pajak terutang. Nah, biasanya untuk kasus penggelapan pajak. Ketentuan tambahan. Nah, ada ketentuan tambahan. Satu wajib pajak cuma boleh mempunyai satu NPWP. Kalau hilang, wajib lapor saat diperiksa Fiskus. Anda harus kasih data atau bukti. Pengecualian berlaku untuk penghasilan di bawah PTKP atau badan sosial tertentu. Kalau mau keberatan, biasanya 3 bulan. Kalau banding 12 bulan sejak ketetapan diterima. Perkembangan terus berkembang sekarang. Semua lapor dan bayar pajak wajib pakai e-filing dan e-billing. UU HPP 2021 bawa perubahan seperti program pengungkapan sukarela yang selesai 2022, plus pajak digital untuk layanan seperti Netflix dan pajak karbon. Untuk UMK ada tarif final 0,5% dari omset. Contohnya perdagangan dengan omset 10 juta per bulan bayar 50.000. Kesimpulannya, sebagai penutup, wajib pajak punya peran besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Hak dan kewajiban diatur untuk menjaga kepatuhan dan keadilan. Reformasi terus dilakukan agar lebih efisien, mudah, dan transparan. Terima kasih.